Untuk hari-hari atau akhir pekan ini kita semuanya bisa menikmatinya bersama orang-orang terdekat kita, keluarga kita yang kita sayangi ya. Dan kita juga ada di Citu Mall Surabaya. Kalau Anda ingin sekali menyaksikan secara langsung siaran e-station Surabaya ini, silakan saja meluncur ke Citu Mall di Kede 27 ya, letaknya e-station ini. Nanti Anda kalau menemukan Kede 27 pasti Anda tahu ternyata e-station ini berada di sini. Oke. Yang pastinya semoga apa yang menjadi impian kita ataupun juga Anda menikmatinya, Anda tetap terus ya memperhatikan kondisi saat ini, karena kondisi saat ini masih dalam kondisi yang pandemi. Semoga saja kondisi pandemi ini bisa berakhir. Untuk mengetahui secara persisnya juga di Surabaya bagaimana kondisi cuaca. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan teman-teman BMKG Juanda Surabaya. Kali ini bersama dengan Mas atau Pak Oki Sukma Hakim atau sering disapa dengan Mas Oki. Langsung saja menuju ke virtual e-station Surabaya bersama BMKG. Ya, Assalamualaikum Mas Oki. Sebentar. Salam Mas Aris. Assalamualaikum Mas Oki. Ya, waalaikumsalam Mas Aris. Barengan bersama saya ini Mas Oki, Yohan Mas Oki. Oh, Mas Yohan. Oh, oke. Gimana? Sehat Mas Oki? Iya, sama-sama. Sehat. Alhamdulillah. Semoga meskipun Sabtu ya ini ya, ini masih bertugas juga di kantor itu ya Mas Oki ya. Saya temanin aja Mas Oki. Yap. Jangan lupa nih, nanti kalau sudah on air seperti ini bisa di-share nih nanti e-station Surabaya. Oke. Ya. Ya, baik. Langsung saja saya ingin tanya dengan Mas Oki, bagaimana untuk kondisi perakiraan cuaca di Kota Surabaya secara umumnya? Gimana ini Mas Oki? Ya, baik, untuk perakiraan cuaca di wilayah Surabaya secara umum untuk hari ini untuk wilayah Surabaya tentunya pasti kita perkirakan ada potensi hujan. Untuk potensi hujannya, untuk peluang hujannya diperkirakan akan terjadi di sore hari nanti dengan intensitasnya ringan hingga sedang, dan diperkirakan pada malam hari juga masih berpotensi hujan ringan. Untuk suhu udara sendiri di hari ini diperkirakan di kisaran antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam, masih dari arah barat menuju ke timur atau kita biasanya menyebut angin baratan. Dan untuk badai sendiri, kira-kira kalau dari pantauan BMKG sendiri seperti apa? Untuk badai, mungkin yang dimaksud badai kalau yang badai tropis kemarin-kemarin udah tidak ada lagi. Kalau untuk mungkin badai-badai skala lokal ya, mungkin hujan lebat begitu, hujan lebat disertai petiran angin kencang itu masih berpotensi di sepanjang bulan Maret ini, karena bulan Maret ini masih musim hujan. Nah, Mas Oki, kalau boleh saya tanya sih, ini sebenarnya di bulan Maret itu apakah sudah masuk transisi di musim kemarau atau seperti apa sih? Ini kok kelihatannya kadang hujan deras gitu, kadang mendung, pekat gitu. Gimana ini? Bisa dijelaskan Mas Oki? Kalau di bulan Maret normalnya kita memang masih musim hujan. Cuma kalau memang puncaknya itu kan di Januari Februari. Jadi memang yang intens kemarin hujan lebatnya itu di Januari atau Februari. Maret memang nanti di Maret ini biasanya sudah mulai berkurang curah hujannya, namun bukan berarti dimasuk masa transisi, karena Maret ini masih musim penghujan, jadi tiap-tiap hari juga masih hujan meskipun tidak separah Februari. Artinya ada sedikit berkurang ya hujannya ini ya Mas Oki ya? Iya, sedikit berkurang curah hujannya, namun potensi bencana masih ada, khususnya terkait banjir ataupun tanah longsor. Sebenarnya yang harus diwaspadai di bulan Maret ini apa ini Mas Oki? Ya, kalau di bulan Maret ini dia lebih yang perlu diwaspadai tentu saja potensi tanah longsor ataupun juga banjir itu masih ada potensinya, karena tentunya
air tanah atau kemampuan tanah untuk menyerap air udah jenuh karena kemarin sudah banyak hujan-hujan lebat di bulan Januari ataupun Februari. Kemudian tentunya biasanya seperti yang kita sudah informasikan, ada peluang hujan es memang di bulan Maret ini, dan memang benar kejadian ternyata kemarin di Malang. Ya. Nah, kalau boleh tahu juga musim hujan akan usai itu kapan ini Mas Oki? Kalau musim hujan sendiri kalau di Surabaya itu biasanya normalnya di sekitaran bulan Mei. Namun kalau untuk informasi rilis secara resmi kita masih belum mengeluarkan, dari BMKG belum mengeluarkan, kita tunggu akan merilisnya. Biasanya juga dalam bulan-bulan ini kita akan merilis, dan itu serentak untuk seluruh Indonesia untuk perkiraan musim kemarau. Artinya sampai di bulan Mei ini, kalau nggak salah bulan Mei itu kita Lebaran gitu ya, itu masih terjadi potensi hujan juga ya Mas Oki ya? Bulan Mei untuk potensi hujan masih ada, meskipun tidak seperti sekarang. Oke, Mas Oki, kalau tadi kita berbicara soal Surabaya dan sekitarnya, kemudian apakah wilayah Jawa Timur ini yang harus diwaspadai seperti halnya yang disampaikan tadi, tanah longsor dan banjir? Ini potensi daerah-daerah mana saja yang mungkin bisa terjadi peristiwa tersebut? Ya, kalau untuk tanah longsor tentunya pastinya untuk di wilayah-wilayah dataran tinggi, khususnya seperti Jember bagian utara ataupun juga Probolinggo lebih condong ke selatan, kemudian untuk Mojokerto bagian selatan dan Malang bagian utara, Batu dan juga Nganjuk bagian selatan itu berpotensi pasti untuk tanah longsor. Kemudian untuk banjir pastinya untuk wilayah yang berpotensi untuk wilayah-wilayah dataran rendah, khususnya di wilayah perkotaan yang daerah tutupan lahan hijau ataupun bisa lahan terbuka hijau itu sudah minim, seperti di wilayah Surabaya, Sidoarjo, begitu juga pun baik seperti di kota Malang, kejadian kemarin juga sempat banjir. Jadi wilayah Surabaya Selatan ya, yang mungkin terjadi potensi tanah longsor juga. Sedangkan untuk potensi Surabaya ke utara seperti apa? Oh, banjir. Seperti Tuban. Untuk Surabaya banjir. Oke, untuk Tuban. Ya, kalau untuk Tuban potensinya tentunya banjir karena dia relatif untuk ketinggian dari permukaan, ketinggiannya dari permukaan laut relatif rendah. Nah, Mas Oki, sedangkan untuk kondisi di Bandara Juanda sendiri sejauh ini masih aman-amankah atau seperti apa? Untuk Bandara Juanda saat ini di kondisi cuaca sedang berawan, cukup tebal berawannya karena saat ini juga di Sidoarjo bagian selatan dari pantauan radar sudah mulai hujan. Diperkirakan untuk sore hari nanti akan berpotensi untuk meluas untuk terjadi hujan di bandara itu. Dan insya Allah aman ya, begitu ya Mas Oki ya? Ya, untuk penerbangan untuk saat ini sampai saat ini masih aman. Kita doakan saja aman-aman saja ya untuk penerbangan. Nah, Mas Oki terakhir untuk kondisi perairan di Indonesia sendiri, mungkin ada informasi dari BMKG Juanda, Mas Oki? Baik, untuk kondisi perairan, biasanya seperti biasanya untuk perairan di wilayah selatan ya, biasanya gelombangnya cukup tinggi. Ini gelombangnya di selatan sekarang sampai 2,25 meter. 2,25 meter? Ya, 2,25 meter untuk sepanjang esok hari selama 24 jam itu sampai 2,25 meter untuk di perairan selatan Jawa Timur hingga Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Namun untuk wilayah Laut Jawa relatif cukup rendah, hanya berkisar hingga maksimumnya bisa 1 meter. Dan di perairan Selat Madura juga tidak terlalu signifikan, dia hanya sampai 0,5 meter. Oke, harapan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur terkait dengan kondisi cuaca di Surabaya dan sekitarnya seperti apa ini dari BMKG Juanda? Silakan Mas Oki. Ya baik, untuk himbauannya untuk bulan Maret ini meskipun kita sudah tidak puncak musim penghujan, bukan berarti hujannya akan berkurang drastis.
Tidak, tentunya bulan Maret ini kita perlu ditekankan bulan Maret kita ini masih musim hujan. Untuk hujan masih intens meskipun tidak seintens pada bulan Februari. Jadi potensi-potensi bencana yang diakibatkan oleh hujan lebat seperti banjir, tanah longsor, angin kencang itu masih berpotensi terjadi. Bahkan untuk potensi hujan es juga perlu diwaspadai. Jadi himbauannya untuk pertama pasti menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banjir. Kemudian mengikuti arahan dari pemerintahan setempat untuk kasus-kasus kejadian seperti daerah-daerah rawan bencana yang sudah rawan longsor atau rawan banjir. Kemudian jika memang ada hujan lebat disertai dengan angin kencang bahkan petir, itu sebaiknya berlindung di tempat aman, jangan di pohon itu sangat berbahaya, malahan nanti bisa rawan tertimpa pohon tersebut. Usahakan dibangun bangunan permanen yang kuat, dan juga kalau memang hujannya itu terlalu lebat dan mengganggu jarak pandang kita, itu sebaiknya menepi ataupun lebih baik untuk berhenti, karena ketika jarak pandang berkurang drastis itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Ya, baik kalau gitu Mas Oki, terima kasih sudah bergabung bersama dengan E-Station Surabaya, dan tentunya yang pastinya Ya, semoga sama-sama, aman-aman Mas saja ya Mas Oki ya, kondisi cuaca di Kota Surabaya. Yep. Dan Tentunya jangan lupa juga mungkin teman-teman dari BMKG Juanda pengen juga jalan-jalan ini akhir pekan gitu ya, bisa saja meluncur ke E-Station Surabaya, letaknya di Cito Mall ya, dan posisinya barengan bersama dengan Kedai 27 sambil juga menikmati E-Station, kemudian di situ ada Kedai 27 bisa order gitu Mas Oki. Oh sip. Sip, mantap Mas Oki. Baik, terima kasih Mas Oki. Jangan lupa subscribe ya Mas Oki, dan juga like and share ya E-Station Surabaya. Sukses selalu buat BMKG Juanda. Assalamualaikum Mas Oki. Oke. Ya, waalaikumsalam. Sukses selalu juga. Amin. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi Ilovers ya, obrolan saya bersama dengan teman-teman dari BMKG Juanda yang sudah memberikan informasinya bagaimana untuk kondisi cuaca di kesempatan kali ini, dan semoga saja apa yang menjadi harapan ataupun juga hal-hal yang plan kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik dan happy-happy saja di akhir pekan. Jangan kemana-mana, tetap saja di E-Station Surabaya. Engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan, engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, nggak apa-apa, ini kan muqaddimah, masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi, tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi, tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa.
Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhallan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah, bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka ailan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat anda meningkat dalam bisnis anda. Allah tidak pernah tinggalkan anda. Mungkin ini ujian untuk membuat anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jikalau satu gaya belum bisa anda atasi, bagaimana anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup anda ingin tampil gaya, anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat sampai ujungnya. Jikalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu bentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.